Selamat siang pemirsa, saya Lutfia Fernanda dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Slamet Riyadi dengan NPM 225210. Saat ini saya sedang berada di Pura Mangkunegaraan dan untuk info selanjutnya, mari kita simak ulasan berikut ini. Pura Mangkunegaraan terletak di Jalan Ronggo Warsito, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pura Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Mangkunegaran dan tempat kediaman para Adipati Mangkunegaran yang terletak di Surakarta. Istana ini mulai dibangun pada tahun 1757 oleh Mangkunegara I dengan mengikuti model keraton. Pura ini dibangun setelah perjanjian Salatiga yang mengawali pendirian Kadipaten Mangkunegaran yang ditandatangani oleh kelompok Raden Mas Said, Pangeran Mangkubumi, Sunan Pakubuwono III, dan VOC pada tahun 1757. Pangeran Sumbernyawa adalah julukan bagi Raden Mas Said yang diangkat menjadi Pangeran Adipati dan bergelar Mangkunegara I. Saat ini Pura Mangkunegaran menjadi pusat budaya. Turis bisa belajar sejarah dan kesenian Jawa. Di bagian kompleks juga terdapat museum yang menyimpan koleksi sejumlah benda bersejarah milik kerajaan. Untuk harga tiket masuk ke Pura Mangkunegaran yaitu sebesar Rp20.000 per orang, dan pura ini buka pada pukul 8.30 sampai dengan 14.00 saat weekday dan 8.30 sampai dengan 13.00 saat weekend. Pura Mangkunegaran juga sering dijadikan tempat penyelenggaraan event dan bahkan sebelumnya dijadikan untuk tempat pernikahan anak Bapak Presiden Republik Indonesia. Pada arsitektur, kompleks bangunannya memiliki bagian-bagian yang menyerupai keraton, seperti memiliki pamedan, pendapa, peringgitan, dalam, dan kaputren. Baik pemirsa, kita akan menelusuri bagian-bagian Pura Mangkunegara ini. Halaman pertama disebut pamedan, yakni lapangan hijau berdenah persegi panjang yang membujur dari barat ke timur. Yang kedua yaitu terdapat pendopo ageng berbentuk joglo dengan arsitektur bergaya Jawa Eropa. Pendopo ageng didominasi dengan warna kuning dan hijau yang menjadi khas keluarga Mangkunegara. Pendopo biasa digunakan sebagai tempat pertunjukan tari dan wayang yang diiringi dengan irama gamelan. Tepat di belakang pendopo agung, kita akan menemukan peringgitan. Bangunan ini biasa digunakan untuk pertunjukan wayang kulit dan menerima tamu agung atau penjabat. Di peringgitan ini terdapat berbagai macam koleksi barang peninggalan berharga yang bernilai seni dan sejarah yang tinggi. Kemudian ada bangunan yang berbentuk limasan, yaitu Dalam Agung. Bangunan ini adalah museum yang menyimpan berbagai hal yang erat dengan Mangkunegaran. Yang kerap menjadi daya tarik pengunjung adalah Petanen, yaitu tempat persemayaman Dewi Sri. Jika kita ke belakang bagian Dalam Ageng, kita akan menemukan Kaputren. Kaputren merupakan tempat kediaman Mangkunegara yang di dalamnya terdapat taman dan patung klasik bergaya Eropa dan kolam air mancur. Yang terakhir yaitu Praci Mayasa. Praci Mayasa adalah ruang keluarga berbentuk persegi 8 yang digunakan untuk rapat yang menghadap taman terbuka. Di dalamnya terdapat perabotan dari Eropa dan kaca-kaca berbingkai emas terpasang berjejer di dinding.
Baik pemirsa, itulah beberapa ulasan mengenai Pura Mangkunegara, tempat yang harus tetap kita lestarikan budayanya. Saya Lutfia Fernanda Amanda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.